Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 7 Maret 2022. Berita pertama pada hari ini diketahui sepanjang pekan lalu, indeks harga saham gabungan terpantau menguat 0,58% dan sempat mencetak rekor tertinggi baru di pekan perdagangan yang cukup pendek. IHSG ditutup menguat 0,87% atau 59,93 poin ke level 6.928,33 pada perdagangan Jumat 4 Maret. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penutupan perdagangan akhir pekan sebelumnya, di level 6.888,17. Indeks juga sempat menyentuh level tertinggi baru atau all the time high yakni 6.928,33 pada perdagangan Jumat. Dalam sepekan, sebanyak 144,1 miliar unit saham diperdagangkan dengan total transaksi mencapai 105,7 triliun rupiah. Investor asing cenderung masuk pasar selama sepekan dengan catatan net buy mencapai 6,55 triliun rupiah di seluruh pasar. Sentimen yang membayangi pelaku pasar sepanjang perdagangan pekan lalu masih terkait konflik geopolitik di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina. Ketegangan antara dua negara tersebut berdampak kepada harga komoditas yang akhirnya turut mendorong penguatan saham-saham di sektor energi. Pada pekan lalu, Badan Pusat Statistik juga merilis data indeks harga konsumen yang tercatat mengalami deflasi pada Februari 2022 sebesar 0,02% secara bulanan. Adapun sepanjang tahun ini, masih tercatat mengalami inflasi 0,54% dan inflasi 2,06% secara year on year. Deputi Bidang Statistik Distribusi Jasa BPS Setianto sebelumnya menyebutkan komoditas penyumbang deflasi diantaranya adalah minyak goreng, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Seiring dengan implementasi kebijakan pemerintah terkait harga eceran tertinggi, minyak goreng, dan peningkatan produksi. Sementara itu, pada sepanjang pekan ini, pelaku pasar masih akan mencermati kelanjutan konflik antara Rusia dengan Ukraina. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan atau IHSG diramal bisa kembali menguat pada awal pekan ini. Artinya, indeks saham berpeluang kembali mencetak rekor tertingginya. Equity analis Kanaka Hita Solvera William Wibowo mengatakan, pergerakan komoditas terutama minyak dunia dan batu bara akan menyetir IHSG hari ini. Selain itu, sentimen kasus COVID-19 varian Son of Omicron juga perlu diperhatikan. Perkembangan situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina, serta respon dari para pemimpin dunia, juga bisa mempengaruhi kinerja IHSG di awal pekan ini, ujar William secara teknikal pada Jumat 4 Maret lalu. IHSG berhasil membentuk pola candlestick bullish harami, sehingga William melihat akan ada sinyal selanjutnya kenaikan harga saham. Analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan memprediksi IHSG berpeluang menguat dengan menguji level 6.950 pada Senin 7 Maret saat ini. Investor asing akan kembali melakukan selective buying pada saham-saham blue chip seperti BBRI, TLKM, ASII, BBNI, PGAS, dan UNTR. Valdi menyebut saham-saham tersebut dapat kembali diperhatikan. Pelaku pasar juga dapat memperhatikan potensi penguatan lanjutan pada saham-saham komoditas seperti MDKA, AALI, LSIP, dan HRUM. Saham tambang lain seperti ANTM, ADRO, PTBA, dan ITMG masih terindikasi dalam fase strong bullish. Namun, akumulasi beli sebaiknya tetap mewaspadai potensi normal pullback jangka pendek. Mengingat stochastic RSI menunjukkan sinyal overbought, namun analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan IHSG masih akan cenderung konsolidasi paling tidak untuk menguji resisten 6.996 dengan support 6.861.
Secara teknikal, analis Atra Sekuritas Dennis Christopher Jordan memaparkan candlestick IHSG membentuk doji dengan stochastic membentuk dead cross. Ini mengindikasikan potensi pelemahan. Level resisten ada di 6.944 hingga 6.960 dan support di 6.878 hingga 6.903. Harga komoditas yang sempat menguat juga mulai koreksi, ungkap Dennis sebagai informasi pada Jumat 4 Maret lalu. IHSG ditutup menguat 0,87% dan mencetak all-time high di 6.928,33. Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat terpantau naik sebesar Rp15.000 bila dibandingkan harga Jumat 25 Februari sebelumnya. Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, emas 24 karat ukuran 1 gram terpantau dijual Rp990.000 per gram pada Jumat 4 Maret lalu. Nilai itu lebih tinggi dibandingkan harga jual pada Jumat pekan lalu yang senilai Rp975.000 per gram. Secara harian pada Sabtu 26 Februari, harga emas berada di level terendahnya Rp969.000 per gram, kemudian melonjak tinggi pada Jumat 4 Maret mencapai Rp990.000 per gram. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual Rp9.395.000 dan Rp23.362.000. Selanjutnya, harga emas satuan 50 gram dibanderol Rp46.645.000, sedangkan ukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp93.212.000. Di sisi lain, harga buyback emas Antam mengalami kenaikan sebesar Rp13.000 ke level Rp895.000 per gram dibandingkan Jumat sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, diketahui bahwa harga minyak mentah dunia mengalami tren yang melambung tinggi selama sepekan. Minyak jenis Brent bahkan sempat menyentuh level $112 per barel dan jenis WTI sempat menyentuh level $110 per barel dan menjadi rekor tertingginya sejak 2014. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange sampai dengan Jumat 4 Maret pukul 15:55 waktu Indonesia bagian Barat melejit 18,67% menjadi $108,69 per barel. Lebih tinggi dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya yang sebesar $91,59 per barel. Adapun harga Brent di ICE Futures Europe juga melambung sebesar 13,60% menjadi $111,25 per barel, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir pekan sebelumnya $97,93 per barel. Dalam sepekan, harga minyak masih terdorong oleh konflik Rusia dan Ukraina. Kenaikan dari harga komoditas ini semakin tinggi karena organisasi negara-negara pengekspor minyak dan sekutunya atau OPEC tidak mau mengubah rencana semula, yaitu hanya menaikkan jumlah produksi sebanyak 400.000 barel per hari. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Kanada, Australia, Jepang hingga Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Meskipun negara-negara barat tidak memberlakukan sanksi terhadap ekspor energi secara langsung, para trader Amerika Serikat menghindari minyak mentah Rusia. Berita penutup kita pada hari ini ialah sikap para pelaku pasar yang masih risk off berpotensi membuat kurs rupiah tertekan pada perdagangan Senin 7 Maret saat ini. Sentimen eksternal masih jadi penggerak. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengungkapkan, saat ini indeks dolar Amerika Serikat masih dalam tren menguat dan berhasil menembus level 98. Imbas konflik antara Rusia dengan Ukraina. Selain itu, terjadi peningkatan permintaan safe haven. Ini terindikasi naiknya harga emas ke $1.946 per ounce troy pada perdagangan Senin. Pelaku pasar akan tetap mencermati perkembangan antara Rusia dengan Ukraina, menurut Joshua. Data keterangan Amerika Serikat juga akan mempengaruhi rupiah. Di Februari, non-farm payroll Amerika Serikat mencapai 678.000, tertinggi sejak Juli 2021.
Ini jauh di atas konsensus analis yaitu 400.000. Tingkat pengangguran Amerika Serikat juga turun ke 3,8%, terendah sejak Februari 2020. Ini lebih rendah dari proyeksi konsensus analis di 3,9%. Joshua menyebut, pekan ini para pelaku pasar akan mencermati rapat FOMC, tapi ini menilai pelaku pasar telah price in dengan potensi kenaikan suku bunga Fed 25 BPS. Analis Monex Investindo Futures Andian Wijaya menambahkan, rupiah berpotensi melemah seiring kekhawatiran naiknya harga bahan bakar. Harap dimaklumi, konflik antara Rusia dengan Ukraina telah memicu kenaikan harga komoditas energi dan bisa menekan angka impor Indonesia secara jangka pendek. Andian memprediksikan kurs rupiah pada Senin akan melemah dan bergerak di kisaran Rp14.330 hingga Rp14.500. Joshua memperkirakan rupiah bergerak antara Rp14.350 hingga Rp14.450 per dolar Amerika Serikat. Jumat, kurs spot rupiah naik 0,05% ke 14.387. Kurs GISDOR melemah 0,06% ke 14.383 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup pada pagi hari ini. Saya Gedia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.